Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Karimul Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah artinya yang diwajibkan oleh syariat kepada kita, yang ghairu mahdhah yang dimaksud adalah yang disunnahkan oleh agama kita menurut kemampuan kita. Kalau yang mahdhah tidak boleh ditawar-tawar, harus kita lakukan. Syukur-syukur kita lakukan dengan meraih keutamaan, diantaranya adalah tepat waktu dan juga dengan secara berjamaah. Karena nilai sholat sendiri dengan berjamaah sangat berbeda sekali. Kalau misalnya nilai utuh sholat sendiri dikasih pahala 1, tapi kalau sholat berjamaah walaupun cuma 2 orang, ini dikasih pahala 27 derajat, maka selisihnya sangat jauh. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukan dengan yang meraih pahala yang terbanyak. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk mengingatkan kita sekalian sebagai hamba Allah yang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafidha 'ala sholawati", barang siapa yang memelihara terhadap salat-salat yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, artinya yang sunat-sunat tadi itu, yang mahdhah yang diwajibkan utamanya 5 kali dalam sehari semalam, syukur-syukur yang ghairu mahdhah yang disunatkan qobliyah maupun ba'diyah, yang ada ba'diyahnya, yang tidak aja jangan dilakukan karena tidak boleh melakukan sholat ba'diyah kalau memang tidak ada. Di antaranya adalah ba'diyah sholat subuh ataupun ba'diyah sholat asar. Boleh sholat tapi sholat yang ada sebab. Sholat ada sebab di antaranya adalah misalnya pada saat kita sudah sholat subuh atau sudah sholat asar, ada jenazah yang mau diberangkatkan, mau dimakamkan dan belum disolatkan, ya maka boleh kita solat jenazah. Itu namanya solat ada sebab. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memelihara solatnya dengan bagus, memelihara solatnya dengan bagus itu diawali dengan wudunya bagus, kemudian busananya juga busana yang bagus, artinya minimal suci daripada najis, kemudian kita nutupi aurat. Syukur-syukur adalah sandangan atau busana yang nilainya adalah sunat. Di antaranya adalah
Pertama, kalau warna adalah warna yang polos, terutama adalah warna putih terutama. Kalau punya, kalau enggak warna sembarang, yang penting polos. Kalau tidak ada, ya seadanya. Itu sah-sah saja. Orang yang bisa melihara sholatnya dengan bagus, dipelihara itu artinya itu jangan sampai kita ketinggalan sholat pada saat waktunya itu. Kalau terpaksa ketinggalan karena ada sebab, maka kita harus mengkodoknya sholatnya. Kalau tidak dikodok, maka kita tetap berkewajiban untuk mengkodok sholat tersebut sampai kapanpun. Kalau misalnya ingatnya sudah tua, dulu pernah meninggalkan sholat misalnya, maka ya pada saat tua itu dia harus mengkodok sholatnya. Bagaimana niat kodoknya? Ya, niat kodok itu adaan diganti kodokan. Kalau adaan itu tepat waktu, kodokan itu adalah mengkodok. Mengkodok itu mengganti sholat yang ketinggalan. Ya, untuk itu kita berupaya jangan sampai selama hidup kita ini ada sholat yang khususnya sholat fardu ini yang pernah kita tinggalkan. Kalau ragu-ragu misalnya pernah kita itu mulai balik dulu, ada beberapa tahun misalnya tidak kita sholat, kita ingat-ingat, ya kita hitung saja. Misalnya meninggalkan 2 tahun, ya kita kodoklah selama sekian tahun itu. Bagaimana cara mengkodoknya? Ya dihitung saja, kita bikin buku tersendiri, kemudian kita tulis ini sholat zuhurnya berapa kali yang sudah kita lakukan sampai dengan selesai berapa tahun yang kita tinggalkan itu. Karena ini kewajiban, takutnya nanti ada masalah nanti ketika kita dihisab. Kalau ada masalah sudah di sana, ini sangat repot sekali, sangat menyusahkan diri kita sendiri. Mumpung kita dikasih hidup oleh Allah SWT, hal-hal yang seperti itu ya kita bayar duluan. Jadi orang yang memelihara sholatnya dengan bagus, syukur-syukur selalu berjamaah sholatnya, akramahullahu bi khamsi khisalin, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 macam kemuliaan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, akan diangkat kesusahannya, kesempitannya untuk mencari penghidupan. Bahasa Jawanya mencari pangupa jiwa, mencari rezeki. Ya. Jadi kalau orang sholatnya bagus, ya, insya Allah dikasih rezeki oleh Allah sesuai dengan profesinya masing-masing, akan mencukupi kehidupannya rezeki itu. Jangan orang malah kebalik, karena rezeki susah dan sebagainya, malah dia meninggalkan sholat. Kebalik itu. Sholat ini yang mahdhah, yang wajib harus dilakukan. Ya. Jadi agak susah-susah sedikit, rezeki sementara tidak apa-apa, tapi sholatnya diperbaiki, insya Allah nanti lama-lama oleh Allah akan dirubah. Karena janji sesuai dengan disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, kalau sholatnya bagus, dipelihara dengan syukur-syukur selalu berjamaah, maka diangkat kesusahannya untuk mencari penghidupan. Kalau sudah diangkat kesusahannya, berarti tinggal kegembiraannya, kemudahannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa'adzabul qabri, setiap orang itu pasti akan mati. Setelah mati nanti akan dikubur. Dikubur itu sudah ada nikmat dan ada azab. Kalau orang sholatnya bagus dan selalu dipelihara, syukur-syukur selalu berjamaah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang selalu dipelihara dengan baik sholatnya itu, besok di alam kubur dia akan selamat dari siksa kubur. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu berjamaah sholat ini nanti diberi oleh Allah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini, jadi selamat siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabuhu biyamitihi, setiap orang itu ada malaikat yang mencatat amalan tiap hari
yang mendampingi kita. Malaikat itu mencatat amal baik maupun amal buruk. Besok ketika pada saatnya catatan amal itu akan diberikan kepada kita. Kalau diberikan dari arah depan dan kita terima dengan tangan kanan, ya, kita bahu biyaminihi wa yu'tihi, diberikan kitab catatan amal kita bahu itu biyaminihi dan kita terima dengan tangan kanannya, maka itu adalah pertanda bahwa catatan di situ dalam buku yang diberikan itu adalah bagian rapot itu banyak nilai plusnya, nilai bagusnya, bukan nilai merahnya, bukan. Dan itu tanda bahwa dia akan beruntung. Jadi orang banyak beribadah, amal ibadah, amal sedekah, amal yang lain sebagainya, banyak zikir, ya, banyak amal-amalan sunat dan seterusnya, banyak silaturahmi, ya, dan seterusnya, maka itu akan termasuk nanti akan diberikan kitab catatan amalnya dan yang akan diterima dengan tangan kanannya. Yang berikutnya, wa yamurru ala siratikal barqil khatib. Setiap orang itu besok akan melewati jembatan, yang jembatan itu disebut as-sirat, dan di bawah jembatan ini adalah neraka. Dan bahkan di dalam kitab yang lain, saking susahnya lewat jembatan itu, maka digambarkan jembatan itu kecilnya seperti sehelai rambut dibagi 7, sepertujuh rambut. Kita tidak bisa membayangkan sepertujuh, satu helai rambut saja sudah kecil, kalau sepertujuh kayak apa. Dan kita akan melewati jembatan itu, semua orang lewat jembatan itu. Tapi jangan khawatir, orang yang beriman, orang yang sholatnya bagus, apalagi selalu dipelihara dan selalu dijaga, khususnya selalu bisa berjamaah dan seterusnya, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, dan dia akan melewati jembatan tersebut yang amat susah itu, kal barqil khatib, sebagaimana kilat yang menyambar. Kita tahu kalau musim penghujan ada kilat itu tidak pernah kilat itu lambat. Kilat itu mesti cepat, lap, nah, baru gunturnya ya keluar. Jadi besok insya Allah mudah-mudahan ketika kita pada saatnya melewati jembatan seperti itu, ya kita tergolong orang yang disebut oleh Nabi ini kal barakil khatib, sebagaimana kilat yang menyambar. Jadi kita mulai masuk langsung lap, nyampe di tempat sudah. Di tempat mana? Di tempat pinggir-pinggir, di tepinya surga. Masuk langsung tepinya surga. Sudah diterima sama malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu menjaga, memelihara sholatnya, syukur-syukur selalu berjamaah sholat. Kalau tidak bisa berjamaah, ya jangan sampai meninggalkan sholat. Diupayakan berjamaah. Kalau di rumah misalnya terpaksa dengan istrinya atau anaknya, ya, boleh, tidak apa-apa. Kalau di masjid ya dengan orang banyak. Kemudian yang berikutnya, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka itu yang membiasakan sholatnya dengan memelihara sholatnya dengan bagus itu, mereka semua diberi bisa memasuki surga bighairi hisab, tanpa dihisab, artinya itu tanpa ditanya-tanya dulu, langsung dipersilahkan, tafadhol, silahkan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipersilahkan langsung masuk surga nanti oleh Allah, ya, atau penjaga surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang menginginkan pada saat kita mati itu adalah mati yang husnul khatimah, artinya mati kita membawa iman. Ada seorang ulama, Syekh Hamid Al-Khafaf, menyebutkan ada 4 macam yang menyebabkan seseorang itu mati tidak husnul khatimah. Kalau tidak husnul khatimah itu adalah su'ul khatimah.
Qala Syekh Hamid Al-Khaffaf rahimahullah. Berkatalah Syekh Hamid Al-Khaffaf rahimahullah, dan Allah merahmatinya. Arba'atu asya, ada 4 macam perkara sababan yang menyebabkan lisu'il khotimah, untuk su'ul khotimah. Hati-hati kita perhatikan ini yang menyebabkan orang mati su'ul khotimah itu. 1, at-tahawunu bis shalah, yaitu gegampang terhadap sholat. Gegampang itu diantaranya misalnya sudah masuk waktunya masih ditunda-tunda. Kalau bahasa Jawanya ngende-ngende, nanti ajalah, masih ada waktu, nanti ajalah. Lah akhirnya terlupa, tahu-tahu sudah masuk waktu berikutnya. Kalau misalnya waktu zuhur, nanti belum sholat zuhur, ternyata tahu sudah mau masuk asar, kurang sedikit, ditinggal wudu sudah habis, akhirnya zuhurnya sudah qadha. Kalau orang sering-sering seperti itu, ini yang ditakutkan namanya adalah at-tahawunu bis-shalah, gampang terhadap sholat. Makanya yang paling afdal itu ya begitu masuk waktu langsung kita ini ambil wudu, kemudian pakai busana sholat, kemudian sholat. Syukur-syukur sholatnya berjamaah. Ini karena menyebabkan su'ul khotimah ya. Yang kedua, aqul walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, termasuk durhaka kepada kedua mertua, termasuk juga saudara-saudarinya bapak ibu, saudara-saudarinya bapak ibu mertua. Itu semuanya adalah termasuk ada rangkaian orang tua. Jadi orang tua kandung, orang tua mertua, dan seluruh pamannya, pakdinya, buliknya, budinya, dan seterusnya. Itu harus kita hormati, dan kita tidak boleh berbuat semena-mena terhadap para orang tua tersebut, karena kalau durhaka ini akan menyebabkan kita ini su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, syaribul khamri, yaitu orang yang selalu minum. Tapi bahasa sekarang ini minuman keras ini seluruh minuman yang memabukkan, baik ini gunes, apakah sabu-sabu, apakah oplosan sendiri dan sebagainya, macamnya banyak sekali sekarang ini. Yang penting yang bisa memabukkan ya. Kalau sengaja meminum itu ya, maka tidak boleh, alias itu akan menyebabkan menyebabkan matinya nanti su'ul khotimah. Yang keempat, adza 'alal muslimina, yaitu suka menyakitkan kepada orang-orang Islam. Dengan cara apa? Mengganggu sembarang. Sekarang ini banyak orang yang ya ada sedikit kecewa terhadap tetangga padahal sama-sama muslim. Ini kadang-kadang mengecewakan lewat jalan belakang dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau sesama muslim kita akan mengganggu seperti itu. Ini yang ditakutkan, nanti amal kita, amal ibadah kita akan terganggu juga, alias tidak diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terganggu dengan perbuatan kita sendiri ya, karena menyakitkan orang Islam. Maka dari itu terhadap sesama muslim ini, kalau kita memang berseteru, itu harus usaha, jangan sampai lebih daripada 3 hari. Kalau sudah mau masuk 3 hari, kita harus berusaha nekat, walaupun malu, walaupun dikatakan tidak punya malu dan sebagainya, kita berusaha bagaimana agar supaya kita ini tetap bisa menyatu, artinya itu dekat dan saling memaafkan. Jangan sampai berseteru terus-terusan, bahaya sekali. Bisa-bisa nanti amal ibadah kita ini akan tidak bisa diterima.
karena kita ada seteru terhadap sesama muslim ini. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada. Kadang-kadang orang Islam ini ada juga yang seperti itu, dengan sama-sama muslimnya berseteru, tidak saling teguran sampai bertahun-tahun, kok betah, kok tidak takut kepada Allah SWT. Mohon maaf kalau diantara kita ada yang seperti itu, cepat-cepat ya minta maaf, ya minta maaf, ya kita datangi tidak apa-apa demi kebaikan ya dunia akhirat, tidak apa-apa dianggap perantisin dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting itu kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan kita sekalian ini bertambah wawasan kita, dan juga akan menjadikan kita semakin jadi orang yang semakin dewasa. Artinya itu semakin hati kita ini ridho terhadap kehendak Allah SWT dan tidak sampai berbuat menyakiti orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa muhtada. Amma ba'da, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil murtada wal habibul mujtaba wa aminullah ala wahyis sama kama amara dzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala tabarakallahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farji an ummati sayyidina Muhammad واكتب بالسلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسلمين والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وختم النبيين والمرسلين
وآله وصحبه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين.